Halo semua. Nama saya Sadiufan Khalidiawati. Saya Muhammad Zahi Gezianisan. Saya Sarah Kumayaran. Saya Kawar Vincentius Enasta Brahman. Saya Kevin Hermawan. Saya Rizky Auliano Rashid. Saya Delvin Bonfirda Jaya. Saya Ariko Muhammad Firdaus. Nama saya Muhammad Falanora. Nama saya Kuku Syahwan. Kami dari kelompok 3 Fisika RBL ingin menjelaskan tentang 3 metode untuk mencari besar percepatan gravitasi. Baik, kita akan mulai dari metode 1. Saat ini saya akan melakukan percobaan bandul untuk mencari percepatan gravitasi. Dari percepatan gravitasi, kita akan menggunakan rumus periode yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Dari persamaan yang tadi akan dijadikan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Kita akan mendapatkan panjang kalinya, lalu kita akan mendapatkan periodenya yaitu T. T itu kita dapat dari T per N, T kecil per N, yaitu T sama dengan waktu dalam sekon dan N banyaknya putaran. Kita membutuhkan alat dan alat-alat yaitu tali, meteran, timbangan, busur, stopwatch, dan statif. Mari kita mulai percobaannya. Pertama-tama kita ukur panjang tali. Panjang tali ini kita ukur dari pusat massa ban, panjangnya 35 cm, lalu atur sudutnya menggunakan sudut kecil yaitu 20 derajat. Saya akan melakukan 10 getaran dan akan dihitung waktunya. Kita mulai 1, 2, 3, 10. Bandul ini melakukan 10 getaran dengan waktu 11 detik. Pada percobaan kali ini, langkah bahan serta alat yang digunakan sama dengan percobaan sebelumnya, sehingga pada percobaan kali ini yang membedakan hanyalah massa bandul yang digunakan akan divariasikan menjadi 25 gram dan 50 gram. Jadi untuk pengambilan data yang pertama, kita akan menggunakan bandul dengan sudut simpangannya kecil, sehingga sudut simpangan tersebut nilainya dapat diabaikan, dan kita akan mengambil seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk bandul melakukan simpangan selama 10 kali. Dari percobaan tersebut terlihat bahwa bandul mengalami getaran sebanyak 10 kali selama 8,23 detik. Dengan menggunakan data tersebut, kita dapat mengetahui nilai periode sehingga kita dapat menghitung nilai percepatan gravitasi. Percobaan tersebut akan diulang sekali lagi dengan massa bandul yang berbeda, yakni 50 gram, dengan alat bahan serta langkah percobaan yang sama dengan percobaan sebelumnya. Saya akan mengolah data yang saya peroleh dari teman-teman yang lain. Berikut adalah datanya. Karena massa tali dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil dan sudut simpangan juga yang sangat kecil, maka kita dapat menggunakan rumus untuk mencari periode dengan ini. Lalu kita dapat periode kuadratnya dari masing-masing variasi sebagai berikut. Lalu kita dapat menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Lalu kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu kita dapat menghitung G juga melalui proses regresi linear. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Didapatkan persamaan fungsi X atau sama dengan Y sama dengan 9,8 X plus 0,2483 dan R kuadrat sama dengan 0,9874. 1 min R kuadrat adalah galat dari perhitungan ini dan didapatkan galat sebesar 1,26%. Baik, kesimpulannya adalah didapatkan G secara perhitungan matematis sebesar 10,2 dan G didapatkan dari percobaan sebesar 9,88 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita ke metode 2. Suatu benda yang bergerak pada bidang miring akan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Konsep benda yang mengalami gerak berubah beraturan tidak terlepas dari hukum 2 Newton, yaitu gaya yang diberikan pada suatu benda akan sebanding dengan massa dan percepatannya. Eksperimen gerak benda pada bidang miring berlaku hukum 2 Newton, yaitu bahwa jika suatu gaya luar total
bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Dan arah percepatannya itu sama dengan arah gaya total tersebut. Gaya-gaya pada bidang miring akan seperti gambar ini, yaitu di mana theta adalah sudut kemiringan dari bidang miring tersebut, dan W itu adalah gaya berat, yaitu massa dikali gravitasi. Lalu W itu diuraikan menurut sudut, yang ini adalah W cos theta atau mg cos theta, yang ini adalah W sin theta atau mg sin theta. Lalu ada juga gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Lalu ada gaya gesek kinetik jika bidang miring ini tidak licin. Namun jika bidang miring ini licin, maka gaya gesek kinetiknya adalah 0. Gaya-gaya ini dimasukkan ke dalam hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F sin theta min gaya gesek kinetik sama dengan massa dikali percepatan. Lalu karena gaya gesek kinetiknya dianggap 0 karena bidang miringnya dianggap licin, maka F gaya gesek kinetiknya 0 hilang, jadinya F sin theta sama dengan massa dikali percepatan. F-nya ini adalah gaya berat, W sin theta sama dengan M dikali A, lalu W-nya adalah massa dikali gravitasi dikali sin theta sama dengan M dikali A, lalu M-nya dicoret dan ketemu percepatan adalah G sin theta. Pada metode 2 kita akan menggunakan metode bidang miring. Kita memerlukan sebuah papan ujian, sebuah senderan, dan langkah awal kita akan mengukur sudut dari kemiringan papan ujian tersebut. Lalu kita memerlukan sebuah tutup botol. Lalu kita akan langsung meluncurkan tutup botol dari ujung papan ujian. Kita akan mendapat waktu tutup botol meluncur dari ujung sampai dasar. Lalu kita akan memakai benda yang berbeda dan mengukur waktunya. Mulai dengan, untuk mencari rumus ini, A-nya kita mulai dengan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan A dikali F. Lalu A-nya kita pindahkan, jadi seperti ini. Karena dia bidang miring, sehingga F-nya itu adalah W sin theta per massa. Lalu W-nya kita bisa ubah jadi mg sin theta per massa, M-nya bisa dicoret. Lalu kita dapat A-nya adalah G sin theta. Karena percepatannya konstan, kita bisa memakai rumus GLBB, yaitu yang X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Pas itu karena benda awalnya diam, maka ininya 0, sehingga didapat setengah AT kuadrat. Lalu karena kita dapat tadi A-nya adalah karena percepatannya konstan, kita bisa memakai rumus GLBB, yaitu X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena bendanya awalnya diam, maka V0-nya 0, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita ubah supaya waktunya sendiri. Maka 2X per A akar. Lalu kan tadi kita dapat A-nya adalah G sin theta, maka kita dapat G sin theta untuk T. Karena kita mencari G, kita modifikasi rumus ini supaya dapat nilai G-nya, yaitu G sama dengan 2X per T kuadrat sin theta. Lalu kita masukkan 2X-nya, karena kita memakai bidang papan itu 0,36 per T-nya ini 0,28 pangkat 2 dikali sin bidang miringnya dengan derajat 70 derajat. Lalu kita dapat G-nya adalah 9,77 meter per second kuadrat, atau mendekati 9,8 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode 3. Akan memperagakan metode ketiga, yaitu penentuan percepatan gravitasi menggunakan selembar kertas, pensil, dan juga kamera smartphone. Pertama-tama, kita siapkan kertas A3, kita tekuk menjadi 2 bagian, dan kita berdirikan. Kemudian kita letakkan sebuah pensil di atas kertas tersebut, dan kita mengkarate chop kertas tersebut. Berikut ini adalah waktu dalam pengambilan video saat
pensil pertama kali jatuh. Kemudian ini adalah waktu dalam pengambilan video di mana pensil pertama kali menyentuh dasar. Saya akan mendemonstrasikan cara mencari besar gravitasi dengan menggunakan metode gerak jatuh bebas. Kita akan menggunakan rumus untuk gerak lurus berubah beraturan gerak jatuh bebas untuk mencari gravitasi, yaitu G sama dengan 2 kali H dibagi T kuadrat dengan H satuannya meter dan T satuannya sekon. H dan S diilustrasikan oleh gambar berikut. Dengan T adalah waktu benda jatuh. Selanjutnya kita dapat datanya kalau ketinggiannya adalah 29,7 dikali 10 pangkat minus 2 meter atau biasa kertas A4. Lalu waktunya kita hitung adalah 0,245 sekon. Selanjutnya datanya kita masukkan ke dalam rumus lalu kita hitung. Dari situ kita dapat bahwa gravitasinya adalah 9,9 meter per second kuadrat yang mendekati besar gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus dan teori dasar. Ya, untuk percepatan konstan, kita tahu bahwa A sesaat sama dengan A average yaitu V dikurang V0 bagi T, dan V0 adalah kecepatan awal dan T adalah durasi waktu. Jika kita ubah bentuk persamaannya, kita dapatkan V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk mendapatkan V average, yaitu X dikurang X0 dibagi T, dengan X0 adalah titik awal benda dan T adalah durasi waktu. Jika kita ubah bentuk persamaannya, kita dapatkan X sama dengan X0 ditambah V average dikali T. Nah, karena nilai percepatan A konstan, maka fungsi kecepatan adalah fungsi linear yang kecepatan rata-ratanya adalah V0 ditambah V dibagi 2. Jika kita substitusi dengan persamaan sebelumnya, kita substitusi V dengan persamaan ini, dan kita substitusi V average dengan persamaan ini, kita dapatkan suatu persamaan yang berbentuk X dikurang X0 sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kita sesuaikan dengan percobaan kita kali ini, X min X0 nya disumbu Y, maka jadi Y min Y0. Dan karena gerak jatuh bebas, maka V0 nya adalah 0 dan A nya ini adalah percepatan, kita jadikan percepatan gravitasi G. Kita dapat sisa persamaan yaitu Y min Y0 sama dengan setengah GT kuadrat. Kita ubah bentuknya lagi, kita dapatkan G sama dengan 2H dibagi T kuadrat. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh 3 variasi data dengan ketinggian yang berbeda-beda. Maka, untuk menentukan besarnya percepatan gravitasi dari nilai-nilai ini, dapat kita hitung yang pertama secara teoritis, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata dari data-data yang ada, sehingga diperoleh nilai G teoritisnya adalah sebesar 9,914 meter per second kuadrat. Lalu yang kedua, kita juga dapat melakukan pendekatan nilai dengan cara regresi linear, di mana tinggi kertas sebagai sumbu X dan kuadrat dari waktu sebagai sumbu Y, seperti yang digambarkan pada grafik berikut. Sehingga dapat diperoleh nilai percepatan gravitasinya adalah 9,713 meter per second kuadrat. Di sini kami menggunakan nilai G referensi sebesar 9,78 meter per second kuadrat untuk menghitung galatnya. Dapat kita lihat pada tabel bahwa kedua nilai gravitasi ini memiliki galat atau errornya yang sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode percobaan menggunakan kertas dan pensil dengan prinsip gerak jatuh bebas dapat menghasilkan nilai percepatan gravitasi yang cukup akurat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.